wow, Hang So-hee menjalani masa persidangan dan saat dites katanya dia itu negatif. Wadaw, debak ya. Dan dalam editan yang terbarunya, dia itu kayak menghilangkan Chanyeol dan juga Lai. Bahkan di thumbnailnya dia menuliskan Chanyeol dan juga Lai itu out dari EXO. Hai guys, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Yeay! Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian semua nih yang punya problem, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Oke, untuk hari ini kita itu akan bahas tentang berita-berita terpanas seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan oleh kalian semua. Nah, supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, langsung aja nih guys ya. Langsung aja buruan subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share juga dong. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys kita bahas bersama-sama. Oke nih Cinggu, untuk berita pertama, ini beritanya mungkin agak ngebuat penggemar khawatir dan juga sekarang tuh lagi ketar-ketir gitu. Karena kita juga mendapatkan berita yang agak kurang mengenakan, datangnya dari Wayne Mamamoo. Jadi baru-baru ini dikabarkan nih guys bahwa Wayne itu tidak akan memperpanjang kontraknya bersama dengan RBW. Nah, dikarenakan Wayne ini tidak memperpanjang kontrak dengan RBW, lalu bagaimana nih nasib dari Mamamoo? Apakah mereka akan tetap beraktivitas sebagai grup? Wayne Mamamoo dikabarkan memutuskan untuk meninggalkan RBW setelah kontrak mereka berakhir. Menyusul berita tersebut, para penggemar pun khawatir apakah grup tersebut akan tetap menjalankan aktivitas grup mereka sebagai grup beranggotakan 4 orang. Nah, pada tanggal 9 Juni, ada outlet dari media Korea, namanya adalah Sport Trends, itu melaporkan bahwa Wayne tidak akan memperbarui kontraknya dengan agensi asli dari Mamamoo yaitu RBW. Dalam artikel itu juga disebutkan nih guys tentang masa depan dari Mamamoo. Nah, dalam laporan itu diumumkan bahwa Wayne akan berpisah dengan agensinya setelah 7 tahun. Namun RBW tetap mendukung jalan Wayne sendiri. Jauh di tahun 2014, Wayne diperkenalkan sebagai member dari girl group Mamamoo bersama dengan Hwasa, Solar, dan juga Moonbyul. Nah, girl group ini naik sebagai grup generasi ketiga tingkat atas dengan popularitas yang tinggi. Secara khusus, Wayne juga menerima banyak cinta dan dukungan untuk suaranya yang benar-benar menggoda, kemampuan menyanyinya yang kaya, dan penampilannya juga sangat luar biasa. Di tahun-tahun berikutnya, grup dan idol yang dulu diremehkan itu telah bangkit menjadi girl group perwakilan di Korea Selatan. Mamamoo dikenal karena lagu-lagu mereka yang benar-benar asik dan juga sangat-sangat apik. Mulai dari Oh Aye, Dekal Komani, Hip, You Are The Best, dan juga Go Go Baby. Dan pada April lalu, Wayne juga baru saja telah menyelesaikan debut solo yang sukses. Dia merilis mini album pertamanya yang bertajuk Red. Karir solonya menerima pengakuan domestik dan internasional. Penyanyi itu juga membuktikan bahwa dia adalah artis papan atas dengan peringkat tangga lagu musiknya yang tinggi. Berdasarkan sumber yang sama, Wayne juga sudah menarik perhatian positif dan panggilan cinta dari industri musik karena dia menunjukkan keterampilan musik yang serba bisa di banyak bidang. Perhatian diberikan di tempat mana dia akan bergandengan tangan untuk memulai karirnya dengan baik. Menyusul berita tersebut, RBW telah mengumumkan posisi resminya dengan mengatakan belum ada keputusan yang dibuat mengenai kontrak perpanjangan Wayne, menyerahkan bahwa mereka itu masih dalam diskusi. Agensi juga meminta untuk menunggu pengumuman resmi lebih lanjut yang mengatakan kami akan memberitahu kalian kok secara resmi ya segera setelah kami mendapatkan keputusan akhir. Dan dengan berita yang mengejutkan, penggemar sudah khawatir nih guys tentang apa sih yang akan terjadi pada Mamamoo jika Wayne benar-benar berpisah dengan mereka. Dalam industri K-pop ada yang disebut kutukan 7 tahun karena banyak grup K-pop yang bubar di tahun ke-7. Jika tidak bubar, maka ada seorang anggota yang akan meninggalkan grup atau pindah ke agensi lain yang membuat grup mungkin tidak akan kembali lagi. Waduh, emang agak ini ya, agak gimana ya, kita risau juga ya melihat berita ini dan kita juga berharap ya, semoga ada hasil yang baik lah. Kalau seandainya Wayne mungkin mau pindah agensi ya, kita mau berbuat apa lagi ya, itu kan hidupnya dia gitu. Dan dia juga yakin dan juga tahu betul apa yang terbaik untuk hidupnya sendiri gitu. Dan kita sebagai penggemar ya, cuman bisa mendukung dan cuman bisa berharap gitu, semoga ada ending yang baik untuk mereka. Dan mungkin kalau seandainya ya Wayne ini itu meninggalkan RBW, Mamamoo juga akan tetap bisa mereka beraktivitas kembali. Namun sayangnya mungkin kalau udah ada satu member yang out dari agensi, itu biasanya akan sulit sih untuk menentukan jadwal untuk dapat beraktivitas bersama-sama.
Contohnya kayak Girls' Generation. Girls' Generation nggak bubar kok, mereka tetap ada. Tapi para membernya sekarang kebanyakan sih out dari SM Entertainment dan juga ke agensi yang lain. Dan kenapa sih mereka itu pindah dari SM? Ya itu adalah jalan yang mereka pilih gitu. Karena menurut mereka, oh di sini loh aku cocok gitu untuk mengembangkan karirku. Begitu pula nih dengan Wayne guys. Mungkin saja Wayne itu merasa bahwa oh di sini loh aku tepat gitu. Terus kalau seandainya nih si Wayne ini keluar dari RBW, dia itu akan pindah ke agensi yang mana ya? Kalau kalian mungkin udah ada punya opini tentang hal itu, langsung aja ya sampaikan opini kalian di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Ini datanya dari Black Mamba, yaitu si Han So-hee. Nah, mengenai Han So-hee, apa sih yang terjadi dengan kesayangan kita yang satu ini? Nah, untuk kesayangan kita yang satu ini guys, dia baru-baru ini dikabarkan itu telah menghadiri sidang pertamanya untuk pelanggaran penggunaan narkoba secara ilegal untuk kedua kalinya. Wadaw, parah juga ya. Menurut laporan outlet media pada tanggal 9 Juni, mantan trainee idol yaitu Han So-hee akan menghadiri sidang pengadilan di Pengadilan Distrik Suwon, Sungnam untuk pelanggaran kedua penggunaan narkoba ilegalnya. Kembali pada Agustus tahun lalu, polisi menemukan jejak metamfetamin saat menyelidiki Han So-hee atas tuduhan penggunaan narkoba. Han So-hee juga sudah menjalani masa percobaan untuk pelanggaran sebelumnya penggunaan narkoba ilegal dari tahun 2016. Selama pelanggaran pertamanya, Han So-hee dijatuhi hukuman 3 tahun loh guys jika dia melakukan kejahatan yang sama dalam masa percobaan 4 tahunnya. Dan sekarang Han So-hee itu akan menghadapi sidang pengadilan pertamanya untuk dugaan pelanggaran kedua penggunaan narkoba pada tanggal 9 Juni mulai pukul 14.30 waktu Korea Selatan. Setelah jaksa mendakwa Han So-hee atas pelanggaran penggunaan narkoba ilegal keduanya pada Juli tahun lalu, pengadilan telah membatalkan masa percobaannya menjelang persidangannya. Namun, ketika Han So-hee menjalani tes narkoba lagi selama kalimat ini, hasilnya dinyatakan negatif guys. Akibatnya, pengadilan Suwon Sungnam akan bertanggung jawab untuk menentukan apakah Han So-hee pada akhirnya melakukan pelanggaran kedua penggunaan narkoba ilegal saat dalam masa percobaan. Jika terbukti bersalah, Han So-hee akan langsung divonis 3 tahun penjara. Wow, Han So-hee menjalani masa persidangan dan saat dites katanya dia itu negatif. Wadaw, debak ya. Itu benar-benar negatif atau gimana nih? Kayaknya sih benar-benar negatif sih guys ya. Dan kita juga tunggu bagaimana keputusan dari pengadilan. Apakah Han So-hee ini pada akhirnya akan dibebaskan atau apakah dia ini akan dipenjara selama 3 tahun? Lalu gimana nih pada akhirnya? Kalau dari opini kalian sendiri gimana? Dibebaskan atau dipenjara? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan sekarang kita akan meninggalkan Black Mamba kita dan akan pindah ke berita dari EXO. Jadi baru-baru ini ada berita yang negatif sih dari EXO. Kalian tuh pasti tahu ya bahwa EXO itu kan udah comeback ya dengan Don't Fight the Feeling, dan aku benar-benar suka banget sama comeback EXO kali ini. But tahu nggak kalian? Di sini ada salah seorang penggemar, dia itu menganggap dirinya penggemar guys, tapi kita nganggapnya dia sebagai haters gitu nggak sih? Ini tuh adalah penggemar dari Korea, yang mana dia itu telah ngedit musik video untuk yang Don't Fight the Feeling. Dan dalam editan yang terbarunya, dia itu kayak menghilangkan Chanyeol dan juga Lie. Bahkan di thumbnailnya dia menuliskan Chanyeol dan juga Lie itu out dari EXO. Waduh. Dan ini juga ngebuat para EXO-L, terutama EXO-L internasional itu geram dan juga telah membuat postingan, EXO-L please dong report video ini gitu. Jadi beberapa K-Areas itu telah mengupload Don't Fight the Feeling musik video di YouTube, di mana mereka itu telah mengeluarkan Chanyeol dan juga Lie. Dan ini merupakan hal yang benar-benar disrespectful. Dan kalian tahu nggak guys, di dalam pin komennya dia itu telah menuliskan beberapa hal. Mau tahu nggak guys, dia itu nulisin apa? Tapi di dalam pin komen sih dia itu nulisin bahasa Korea guys. Namun tenang aja nih, aku kan pinter ya, aku langsung copy paste di Google Translate. Jadi kita tahu deh dia itu ngomong apa. Yuk kita baca bersama-sama apa sih alasan kenapa dia itu pengen nih melihat si Lie dan juga Chanyeol itu keluar dari EXO. Oke, kita lihat bersama-sama ya. Jika Anda ingin memutarbalikkan sejarah, lepaskan gelar K-Idol dan juga pergi ke Cina. Wadaw. 13 Juli 2016, kontroversi muncul atas perubahan gambar profil di Weibo dan juga Instagram untuk melambangkan klaim Cina atas kedaulatan atas Laut Cina Selatan. Dukungan untuk Laut Cina Selatan menyebabkan masalah dalam sengketa wilayah maritim di Asia Timur, termasuk masalah Dokdo Korea. Wow, ini masalahnya dengan ini ya, dengan itu ya. Ribet banget ya. Ini bawa-bawa masalah negara soalnya guys. Lalu pada tanggal 13 Agustus 2019, dengan alasan bahwa China dan Hong Kong secara terpisah ditunjukkan dalam kotak pemilihan bahasa di situs web global Samsung Electronics, Lie memberitahu pemutusan kontrak dengan Samsung Electronics melalui sosial media.
perusahaan Lai Cina mengklaim bahwa Samsung Electronics sangat merusak perasaan nasional rekan-rekan Cina dan mengatakan bahwa Lai sangat mencintai negaranya. Ya iyalah, mencintai negaranya, ya ampun. Bener ya, kita aja cinta sama negara kita ya. Emang salah ya Lai kalau cinta sama negaranya? Gak habis thinking sih. Next, pada tanggal 23 Oktober 2020, Lai telah memposting artikel di media sosial Tiongkok di Weibo dengan hashtag pahlawan tidak pernah dilupakan. Bersama dengan ini, ia pun membagikan postingan Weibo dari siaran CCTV Tiongkok yang mengatakan, mari kita ingat kemenangan besar pada peringatan 70 tahun operasi bantuan anti Amerika Serikat dari Bala Bantuan. Nah, perang bantuan anti Amerika merupakan istilah Cina untuk perang Korea yang berarti membantu Korea Utara melawan agresi Amerika Serikat. Kalau ini siapa no komennya guys? nggak komen sama sekali. Dan setelah pecahnya perang saudara Korea pada tanggal 25 Juni 1950, Amerika Serikat mengirim pasukan untuk campur tangan dengan paksa, memprovokasi perang habis-habisan dan melintasi paralel ke-38 meskipun peringatan berulang kali dari pemerintah Cina. Beberapa komentar juga mengenai bantuan Amerika Serikat. Nah, konten semacam itu lebih dari sekedar membenarkan partisipasi Cina dalam perang dan juga mendistorsi sejarah Korea. Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menunjukkan bahwa adalah fakta sejarah bahwa perang Korea dimulai sebagai invasi Korea Utara, dan juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga membantah klaim dari Cina dengan menyatakan Korea Utara menyerang Korea Selatan dengan dukungan Mao Zedong. Dia juga punya 10 kaki tetapi memainkan piano dengan satu tangan. Alright. Jadi itu adalah alasan dari K-Aerials gitu ya, kenapa mereka itu pengen supaya Lai ini keluar dari EXO. Jadi dikarenakan hal itu guys, dikarenakan apa yang telah aku bacakan sama kalian tadi, itu adalah alasannya gitu. Waduh, ini juga ribet ya, panas juga guys masalahnya, karena ini juga berhubungan dengan negara, ada juga negara. Aduh, untuk kita sih kalau udah berhubungan dengan negara no comment sih, aku takut banget. Next, kita ke yang kedua. Dia juga menjelaskan tentang alasan kenapa dia itu pengen Chanyeol itu keluar dari EXO. Dan di sini dia tuh menuliskan pada tanggal 29 Oktober 2020, seseorang muncul di komunitas yang mengaku sebagai ex-girlfriend dari Chanyeol selama 3 tahun. Untuk membuktikan bahwa dia adalah mantan pacar dari Chanyeol, dia telah mengunggah foto dengan kalimat acara jatuh cinta selama 790 hari dan foto yang diambil sambil menyentuh Chanyeol. Dan Chanyeol juga mengaku pernah menjalin hubungan asmara dengan lebih dari 10 orang, termasuk anggota girl group, YouTuber, DJ, penari, pramugari, dan kenalannya selama 3 tahun berpacaran. Emang pernah ya Chanyeol bilang seperti itu? I don't know sih, aku nggak pernah dengar. Mungkin kalian pernah dengar, atau kalian ini salah, langsung aja komen di kolom komentar ya guys. Next, SM Entertainment, agensinya sangat dia, menyatakan bahwa mereka tidak akan membuat pernyataan resmi. Chanyeol juga bungkam soal kontroversi tersebut. Setelah itu, pengungkapan kedua mengklaim bahwa dia adalah kenalan dari Baekhyun muncul, tapi ternyata ini palsu dan SM akhirnya menggugat. Namun, masih belum ada posisi resmi pada pengungkapan pertama, yaitu Yoldari, dan tidak akan ada di masa depan. Sama dengan tidak ada keluhan untuk hal tersebut. Wadaw. Agak panas juga sih ya masalah dengan hal ini dan juga hal itu. Tapi kemarin seperti berita yang udah kita bahas, bukannya SM Entertainment menggugat ya? I think so sih, karena SM Entertainment sebelumnya itu dikabarkan mereka menggugat orang yang menyebarkan rumor tentang Chanyeol. Tapi di sini K-nya bilang kayak gitu guys. Nah, kalau kalian sendiri melihat hal ini bagaimana? Langsung aja sampaikan opini kalian di kolom komentar ya. Well, cukup sedih juga melihat hal ini ya, karena masalahnya juga udah lama sekali ya. Tapi kenapa banyak orang yang terus melakukan hal ini ya kepada member-member EXO, terutama kepada Lai dan juga Chanyeol gitu. Aduh, cukup miris juga, tapi kita mau berbuat apa lagi gitu. Yang kita dapat lakukan sebagai penggemar adalah selalu mendukung mereka, semoga mereka mendapatkan yang terbaik saja ya guys. Oke, jenggo berita tentang EXO tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia per-K-popan di next time bersama dengan aku Yusril Kim di channel Yusril Kim. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget, dan mungkin nih ada kesalahan informasi. Silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.